Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Welcome home. Anda bukan orang asing, melainkan keluarga bagi kami. Bersama saya Thea, mari kita ikuti HG News minggu ini. Telah berpulang ke rumah Bapak rohani kita, Pendeta Ruby Dirgantara, pada Jumat 11 Juni 2021. Ibadah penghiburan akan diadakan pada Minggu 13 Juni jam 7 malam di channel YouTube GPI Haleluya Purwokerto. Ibadah pemberangkatan jenazah akan diadakan pada Senin 14 Juni jam 9 pagi di channel YouTube GPI Haleluya Purwokerto. Untuk link akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Mulai bulan ini, morning call diadakan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Bagi kaum wanita, mari kita bersekutu bersama dalam WPI yang akan diadakan besok Rabu, 16 Juni jam 7 malam melalui Zoom. Rencana pemberkatan nikah antara Martinus Sandi dan Ana Resotiawati akan diadakan pada hari Sabtu, 19 Juni jam 9 pagi di gereja. Dukung dan doakan ibadah di GPI House of Grace Semarang yang diadakan setiap minggu, jam 5 sore di Hotel Wis. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 12 siang di channel YouTube GPI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian HG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi, semuanya shalom. Shalom, lambaikan tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah. Biar dengan sukacita, dengan kekuatan yang dari Tuhan kita boleh menghampiri tahtanya yang kudus. Mari bersama-sama kita boleh sambil bangkit berdiri. Mari boleh sambil bangkit berdiri umat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Untuk kesempatan hari ini, kembali kami boleh beribadah Tuhan. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kekuatan yang kami terima semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Dan sukacita itu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami juga Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami membawa kehidupan kami, hati kami yang menyembah kepada Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang menyembah kepadamu Tuhan, hati yang sungguh-sungguh rindu berjumpa dengan Engkau pagi hari ini. Bapa, kami mau menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kami. Segala pikiran-pikiran manusia kami meletakkan di bawah kaki-Mu. Dan kami mau datang dengan kerendahan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Membawa penyembahan kami, korban syukur kami pagi hari ini untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah pagi hari ini sampai akhir ibadah kami. Engkau sendiri Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami umat-Mu. Engkau yang menjamah kami, bahkan Engkau bertahat atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya persilakan kita duduk kembali. Mari dengan sikap hati yang sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama ada. Semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan bawa penyembahan-Mu pagi hari ini, angkat suara-Mu. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, tinggikan Dia, Yesus. Senangkan Tuhan dengan hatimu, angkat penyembahan-Mu, angkat syukur-Mu.
pengharapan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Biarlah kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Sukacita kami hanya di dalam-Mu ya Yesus. Rencana-Mu terbaik bagiku. Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan. Tiada lain yang ku rindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Mari sungguh bawa hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bawa kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Pengharapan hanya dalam-Mu. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku andalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku. Amin Tuhan. Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan-Mu ya Tuhan. Tiada lain yang ku rindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti. Mari bersama katakan, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Ini sembah kami pagi hari ini Tuhan. Biar dengan segenap hati kami pengharapan hanya dalam-Mu. Katakan Engkau yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku andalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku. Engkau sumber kekuatan. Ajar kami, ajarku untuk menyelam. Mari katakan sungguh-sungguh karya-Mu Tuhan. Karya dan kekuatan.
Tuhan pagi hari ini. Bahwa penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan setiap kesempatan dan waktu yang ada Tuhan. Di mana kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Di mana setiap waktu dan kesempatan kami ada Tuhan. Yang membawa dengan segenap hati kami. Membawa dengan kerinduan kami. Bahkan cinta kami kepadamu ya Tuhan. Ini hati kami ya Allah. Saya undang umat Tuhan boleh sama-sama bangkit berdiri. Mari tengadahkan wajahmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tuhan Engkau menilik setiap hati umatmu pagi hari ini. Biarlah kami boleh membawa hati yang menyembah kepada Tuhan, hati yang menyembah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Abang. Ajar kami Tuhan, ajar kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Ajarku untuk menyelami karya dan kekuatan-Mu, karya dan kekuatan-Mu, ya Tuhan. Tiada lain yang kurindukan, tinggal di hadirat-Mu. Katakan ajar kami Tuhan, ajarku untuk menyelami karya dan kekuatan-Mu, karya dan kekuatan-Mu. Amin, amin Tuhan. Tiada lain yang kurindukan. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Katakan selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah. Mari umat Tuhan angkat suara-Mu, katakan dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti. Katakan bersyukur. Apapun keadaanmu hari-hari ini, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Bahwa rencananya itu ajaib dan indah dalam hidup kita. Ya Tuhan, anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Tiada Allah. Mari sungguh-sungguh katakan bahwa tiada Allah seperti-Mu. Tiada Allah seperti-Mu. Yesus. Mari bawa hatimu menyembah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dengan hati yang rindu, hati yang rindu, hati yang rindu berjumpa dengan Yesus. Kami mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu, sebab itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Mari umat Tuhan, sungguh-sungguh bawa hatimu menyembah, beri yang terbaik untuk Tuhan. Hari-hari ini kamu tetap bersyukur
mau selalu bersyukur. Rumah Tuhan sendiri katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu. Tiada berubah kasih-Mu. Tiada berubah kasih dan anugerah-Mu. Yang limpah, berlimpah. Buat Tuhan kita Yesus Tuhan, sorakan haleluya. Umat Tuhan sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru. Dan berkat-berkat-Mu Tuhan berlimpah atas kehidupan kami di dalam nama Yesus. Mari yang bersuka cita, lambaikan tangan-Mu tinggi-tinggi, katakan amin. Shalom saudara, lebih lagi kita mau bawa dengan sukacita kekuatan kita di hadapan Tuhan. Amin. Bahwa engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Mari dengan sukacita kita bawa. Bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kita. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Katakan sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Takkan dia sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya
Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama.
Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya kita semua pada pagi hari ini datang ke rumah Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Mari bersama-sama. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Kita mau sama-sama berkatakan tahun 2021 adalah tahun integritas. Mari bersama-sama katakan tahun 2021 tahun integritas. Sekali lagi tahun 2021 tahun integritas. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama. Untuk kita boleh bersama-sama datang beribadah di tempat ini ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa, memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dimulai dari Ketua BPH GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Ade Abraham, Ketua BPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Barat Daya Pendeta Ruben Sunarto, dan Bapak Rohani kami Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan Gembala Sidang kami Tuhan, Gembala kami Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin kami, untuk Bapak Rohani kami ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk keberadaan mereka ya Tuhan. Kami memberkati mereka ya Bapa, memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang terus melimpahkan kekuatan Tuhan, pengurapan yang selalu baru bagi hamba-hamba-Mu ini. Mereka terus berjalan dengan kemampuan yang Kau berikan bagi setiap mereka. Mereka tidak pernah menjadi letih dan lesu Tuhan, sebab Engkau yang menopang setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Mereka berjalan di dalam visi yang Kau tetapkan bagi kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberkati kehidupan pribadi mereka ya Tuhan. Kami memberkati keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Takut akan Engkau Tuhan ada dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini dan keluarga mereka. Bersama-sama dengan keluarga mereka, mereka boleh bersama-sama melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berikan kesehatan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Di dalam hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan pagi hari ini kami juga berdoa bagi kota kami Wonosobo. Kami memberkati pemerintahan yang ada di kota Wonosobo. Kami memberkati Bapak Bupati berserta seluruh
jajaran pemerintahan yang ada di kota kami Wonosobo ya Tuhan. Takut akan Engkau ada di dalam setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Mereka boleh memimpin ini kota kami dengan menerapkan nilai-nilai kerajaan-Mu ya Tuhan bagi kota kami ini ya Bapa. Berkati penduduknya ya Tuhan, berkati penduduk kota kami, penduduk kota Wonosobo ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa pengenalan akan Engkau Tuhan ada di kota kami ini ya Tuhan. Penuaian jiwa terjadi atas kota kami ya Tuhan Yesus. Kau memberkati gereja-gereja-Mu yang ada di kota kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang besar bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa kegerakan-Mu Tuhan sedang terjadi, sedang melanda atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ini. Berkati Bapak Presiden dan wakilnya beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada ya Tuhan. Engkau memberikan takut akan Engkau Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang menolong setiap pemimpin-pemimpin kami di bangsa kami untuk menyelesaikan segala macam persoalan yang ada di dalam bangsa kami ini ya Tuhan. Jika hari-hari ini kami masih berada di dalam pandemi ya Tuhan Yesus, kami pun percaya ya Tuhan Engkau menolong pemerintahan yang ada ya Tuhan untuk menyelesaikan ini ya Tuhan Yesus. Engkau pun menolong setiap penduduk yang ada di bangsa kami ini Tuhan di masa-masa ini ya Tuhan. Biarlah hati yang rindu akan Engkau Tuhan, Kau curahkan atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Yang sungguh-sungguh mencari akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Pentakosta ketiga itu sedang terjadi, sedang melanda bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya penuaian jiwa-jiwa itu pun sedang melanda, sedang terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kami percaya ya Tuhan, kebangkitan generasi Yeremia itu sedang terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Dimulai dari gereja-Mu ya Tuhan, dimulai dari gereja-Mu Tuhan. Dan akan terus menyebar Tuhan bagi bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Damai sejahtera Allah dicurahkan berlimpah-limpah bagi Yerusalem. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Bapa, sucikan, kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami ini dengan penuh sukacita, karena kami tahu apa yang kami berikan ini boleh dipakai bagi pelebaran kerajaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Katakan bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah, kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, mari umat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tempat kudusnya. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Nyatakan ucapan syukur kita.
sebuah anugerah yang besar kita pagi hari di tempat kudusnya. Kita bisa memandang wajahnya, menikmati hadiratnya. Mari katakan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh la 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 basha. Shgana na na basha. Shgana la 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 basha. Ola bashgara la ba 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 ba. Ola bashgara la ba 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 ba. Ya na 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 basha. Ya la 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 basha. Shgara la ba 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 ba. Ya la la ba 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 ba. Mari nikmati hadirat Tuhan. Sembah Dia adalah roh dan kebenaran. Mari bangun manusia roh kita. Aktifkan roh kita. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus, saat ini adalah waktu-Mu Tuhan. Waktu-Mu terus Engkau membentuk kami. Menjadikan kami terus menjadi dewasa seperti Engkau. Mari Bapa. Karena itu Tuhan Yesus, saat ini kami siapkan hati kami. Untuk kami boleh mendengar kebenaran firman yang mengajar kami, menuntun kami Tuhan. Kami buka hidup kami, hati kami, pikiran kami, seluruhnya untuk Engkau masuk, tinggal dan menuntun hidup kami. Mari Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu Bapa. Biarlah pesan ilahi, sesuatu yang dari Tuhan saja, sesuatu yang ilahi yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, dari mulut hamba-Mu. Itu pesan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Pakai kami Bapa, pakai hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak yang dikasih Tuhan. Shalom. Saya percaya kita bersuka cita karena inilah waktu yang indah kita bisa ada di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya membagikan tentang berkat yang sesungguhnya, real blessing. Banyak orang itu salah menangkap ketika menjadi orang Kristen. Mereka berpikir ketika orang menjadi orang Kristen, ada yang berpikir bahwa tidak ada masalah, bahkan mungkin langsung berubah hidupnya. Dalam artian mungkin hal-hal yang dunia tawarkan langsung juga didapatkan. Dan pagi hari ini kita belajar apa sih berkat sesungguhnya. Menjadi orang Kristen bukanlah kita itu langsung jadi orang kaya atau berubah menjadi orang yang kaya. Kalau menjadi orang kaya, kalau diberkati secara materi, maka Gunung Kawi mungkin lebih efektif. Ada banyak orang di luar sana bukan orang Kristen, tapi mereka punya harta yang melimpah, punya usaha yang bagus. Ada orang-orang yang digelari sultan dan mereka bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya membagikan apa sih berkat sesungguhnya, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saya akan ajak Bapak Ibu, kita akan melihat dari kisah seorang bernama Sakeus dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat pertama yang ke-10. Kisah seorang yang bernama Sakeus. Sakeus adalah seorang pemungut cukai atau penagih pajak. Dan pada masa itu penagih pajak dianggap sebagai seorang yang berdosa. Dijauhi oleh masyarakat di sekitarnya. Karena apa? Karena penagih pajak ini bekerja untuk pemerintahan Roma. Di mana waktu itu bangsa Israel sedang dalam masa penjajahan dari bangsa Romawi. Dan dalam melakukan
pekerjaannya, tidak jarang mereka itu melakukan dengan cara yang sadis, cara pemerasan, dan mungkin mereka menyita barang-barang yang hanya milik satu-satunya dari seorang janda. Mereka begitu tega lakukan itu sehingga para penagih pajak ini dijauhi oleh masyarakat sekitar. Tetapi kisah seorang bernama Zakius, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Kita akan lihat, saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, kisah seorang yang bernama Zakius, dia mengalami perubahan dalam hidupnya ketika ia berjumpa dengan Tuhan. Dia mendapatkan berkat ilahi yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepadanya. Apa sih berkat-berkat itu? Apa sih berkat yang juga kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus? Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Berkat yang pertama adalah ketika mata Tuhan tertuju atas hidup kita. Zakius rindu sekali berjumpa dengan Tuhan. Dia rindu melihat wajah Yesus, pribadi yang sangat terkenal pada masa itu. Tetapi dia tahu siapa dia. Dia adalah orang yang dijauhi masyarakat. Dia punya kelemahan juga bahwa tubuhnya itu pendek. Tetapi saat Yesus lewat, Yesus melihat ke atas di mana Zakius ada. Karena tubuhnya yang pendek, maka Zakius mencari akal. Dia berusaha supaya dapat melihat Yesus. Lalu dia naik ke atas pohon. Dan di situ dari sekian banyak orang, ratusan orang, bahkan mungkin ada ribuan orang yang ingin melihat Yesus, berjubel-jubel, massa yang banyak. Tapi mata Tuhan Yesus tertuju kepada Zakius. Dia melihat ke atas. Dia tidak melihat kepada orang banyak yang lain. Tetapi matanya tertuju kepada Zakius. Saya yakin bahwa sebelumnya Zakius belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain secara manusia, mereka tidak saling mengenal. Tetapi lihat, mata Tuhan tertuju kepada Zakius. Ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, ini sesuatu yang luar biasa. Pemazmur berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang berharap akan kasih setianya. Apa sih yang menyebabkan mata Tuhan tertuju kepada Zakius? Dan ini juga yang harus kita miliki supaya mata Tuhan tertuju pada kita. Zakius dalam keterbatasannya, dia berusaha sungguh-sungguh. Dia dengan sesuatu yang dari dalam dirinya, ada kerinduan yang besar untuk melihat Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan. Ini yang juga harus kita miliki. Ada gairah, semangat, kerinduan yang besar, ada usaha bahkan pengorbanan untuk mencari wajah Tuhan. Dalam kondisi Zakius orang yang pendek, tidak disukai masyarakat. Tapi kerinduan yang besar untuk mencari wajah Tuhan, dia lakukan berbagai cara. Dia naik ke atas pohon, mungkin juga dia bukan orang yang ahli dalam memanjat pohon. Tapi dia berusaha.
Dan dia bisa melihat Yesus. Kerinduan yang besar untuk mencari wajah Tuhan. Apakah ini ada dalam kehidupan kita? Hari-hari ini di masa pandemi, banyak orang Kristen kehilangan passionnya, kehilangan gairahnya untuk mencari Tuhan. Apalagi dengan masa-masa pandemi, ibadah juga disiarkan secara online. Ada banyak alasan orang tidak mau datang ke rumah Tuhan meskipun gereja sudah membuka ibadah secara onsite. Karena apa? Karena ada online mudah, gampang secara online. Tapi Tuhan rindu bahwa ketika kita sudah siap datang secara onsite, ayo datang ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh gairah, kerinduan yang besar, ada pengorbanan. Mungkin kita ada hal-hal yang harus kita korbankan. Mungkin itu waktu kita juga harus persiapkan diri. Mungkin harusnya ada pekerjaan yang kita lakukan. Tapi kita persiapkan diri untuk apa? Untuk mencari wajah Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 mengingatkan kita. Ribuan tahun yang lalu Alkitab ini ditulis. Firman Tuhan ini ditulis mengingatkan kita kepada kita hari-hari ini. Mengingatkan kita apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ingat, pertemuan ibadah. Ibadah online bukan pertemuan ibadah tentunya. Ibadah online adalah untuk kondisi emergency, kondisi keadaan darurat. Dan mungkin ketika gereja tidak bisa ada ibadah onsite. Atau dalam kondisi yang sakit tidak memungkinkan untuk datang ke rumah Tuhan. Dan ibadah online juga sangat penting untuk apa? Untuk penginjilan, perkabaran Injil, pemberitaan firman. Tetapi bagi kita yang bisa datang beribadah, ayo datang beribadah. Pertemuan ibadah. Dan apa? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Alkitab ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Penulis kitab Ibrani mengingatkan pada hari-hari terakhir menjelang hari Tuhan yang mendekat akan ada banyak orang yang melakukan kebiasaan membiasakan diri menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dan Tuhan ingatkan kepada kita. Mari, mungkin kita punya banyak hal yang harus kita korbankan untuk datang kepada Tuhan. Tapi justru itulah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mencari wajah Tuhan dengan segala kerinduan. Saya ingat dulu sebelum saya dipanggil melayani. Ketika saya mulai kenal Tuhan, mulai kemudian berjemaat di gereja GBI di Banjarnegara. Saya ingat waktu itu kerinduan saya untuk melayani Tuhan. Saya rindu melayani Tuhan, tetapi syarat melayani seperti juga di tempat ini harus ada di rumah doa. Datang ke rumah doa. Dan kerinduan saya adalah di rumah doa itu ada hadirat Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Tapi saya juga punya kendala. Rumah saya jauh dari kota, dari gereja. Rumah saya jauh, acara di gereja 6:30 malam. Dan tidak punya kendaraan. Bisa bayangkan, mungkin ketika kita menghadapi situasi seperti ini, sepertinya sudah tidak ada jalan keluar, tidak punya kendaraan. Tapi kerinduan yang besar membuat saya terus melangkah. Saya harus jalan kaki. Jalan kaki mungkin 45 menit, sekitar 45 menit sampai ke tempat di mana ada bus antar kota Wonosobo Purwokerto. Di situ naik bis sampai ke gereja. Selesai acara, kembali naik bis, kembali jalan kaki lagi. Berangkat lebih awal, jarang terlambat. Dan pulang sampai di rumah, mungkin bisa sampai jam 11 malam. Tapi kerinduan yang besar, ada tantangan. Tetapi sesuatu yang berharga, mencari wajah Tuhan adalah sesuatu yang berharga. Ayo Bapak Ibu, kita hari-hari ini memiliki terus gairah, semangat, dan bahkan usaha pengorbanan. Itu harus kita lakukan untuk apa? Mencari wajah Tuhan. Ada yang
rindu datang atau ikut join di morning call. Mungkin ada kendala, tidak ada sinyal, berdoa supaya dapat sinyal. Mungkin ada kendala, HP saya belum bisa, ayo mulai berdoa. Mulai berdoa. Rindu yang masih ibadah online di rumah, ayo miliki kerinduan yang besar, mulai doa dulu. Tuhan punya kerinduan untuk bisa beribadah secara onsite di gereja. Punya kerinduan yang besar. Dan saya percaya ketika kita memiliki kerinduan yang besar, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati. Ada pengorbanan yang diberikan. Ibadah itu sebuah korban. Tapi korban adalah korban yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang kedua, berkat apakah itu? Yang kedua adalah ketika Ia berfirman. Ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, Ia memperdengarkan suaranya kepada kita. Apa yang Sakius terima dari Tuhan? Firman-Nya, perkataannya. Ketika Yesus melihat Sakius, mata Tuhan tertuju kepada Sakius. Ia kemudian berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan menyatakan firman-Nya, kerinduannya, kehendaknya. Bukankah firman Tuhan ini hari-hari ini yang sungguh-sungguh kita nanti-nantikan? Di masa yang tidak mudah, di masa pandemi, kita butuh firman Tuhan untuk mengajar kita, menuntun kita, memberikan kepada kita kekuatan, menuntun langkah hidup kita, memberikan kepada kita damai sejahtera. Ada banyak orang saat hari-hari ini diliputi oleh ketakutan. Ketakutan akan virus, ketakutan akan ekonomi, ketakutan akan apa yang akan terjadi dengan dunia. Tapi orang yang berpegang kepada firman Tuhan, mereka akan mengalami janji dan berkat dari firman Tuhan. Mazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini yang hari-hari ini kita butuhkan, kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa firman Tuhan itu kuat dan hidup. Kuat dan hidup, penuh kuasa. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan menuntun kita dengan firman-Nya. Maka di situ kita akan dibawa untuk melihat, mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah berkat yang luar biasa. Yang tidak dapat dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Ketika Ia mau memperdengarkan suaranya kepada kita, itu sesuatu yang luar biasa. Akan sangat menyedihkan jika sampai Tuhan tidak mau menyampaikan firman-Nya. Bangsa Israel pernah mengalami masa kegelapan ketika suara kenabian firman Tuhan tidak diberitakan. Sampai kemudian datang firman Tuhan kepada Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Sangat menyedihkan, dunia terasa gelap ketika firman Tuhan tidak diberitakan. Tapi umat Tuhan hari-hari ini, ayo kita sungguh-sungguh cari firman. Tiap hari dengarkan suaranya. Tiap hari renungkan apa yang menjadi kerinduannya. Dan lakukan firman-Nya. Maka kita akan melihat janji-janji Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga apa sih berkat yang Tuhan berikan? Berkat yang luar biasa, yang berbeda dengan dunia tawarkan, dunia berikan. Yang ketiga adalah berbicara tentang kehadiran Tuhan. Dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-6, setelah Tuhan Yesus menyampaikan kerinduannya untuk dia datang ke rumahnya. Datang ke rumah Sakius. Maka Tuhan Yesus datang ke rumah Sakius. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sesuatu yang luar biasa, yang sangat indah ketika Yesus mau tinggal dalam hidup kita. Sakius tahu itu, karena itu dia dengan sukacita segera turun dan menerima Yesus di rumahnya. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, saya percaya ini sesuatu yang sangat-sangat spesial. Sesuatu yang mungkin tidak bisa diberikan
oleh dunia. Ada damai sejahtera, ada berkat kelimpahan, ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan ini berkat-berkat ilahi yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dunia bisa berikan kekayaan, dunia mungkin bisa berikan kesembuhan bagi yang sakit. Ada orang-orang yang datang mungkin ke orang pintar, mereka dapat sembuh. Ada orang-orang datang ke tempat-tempat penyembahan berhala, mereka pulang usahanya jadi berhasil. Itu dunia tawarkan. Tetapi mereka tidak bisa dapatkan damai sejahtera, tidak terima berkat-berkat ilahi. Dan kehadiran Yesus, saya percaya kehadiran Yesus akan bawa damai sejahtera. Ada berkat-berkat ilahi yang luar biasa. Tapi dimulai dari tadi, kerinduan yang besar, hati yang sungguh-sungguh. Kemudian apa? Hati yang rindu, sungguh-sungguh terbuka untuk Tuhan Yesus. Tuhan, ini aku. Ini aku Tuhan. Ayo tinggal dalam hidupku, jadi raja dari Tuhan dalam seluruh hidupku. Buka hati kita, buka hidup kita untuk Tuhan Yesus. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita. Dia mengetuk pintu hati kita dan ketika kita terbuka, kita membuka hati kita untuk Tuhan tinggal masuk dalam hidup kita. Maka di situ ada hadirat Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan membawa sukacita, kehadiran Tuhan membawa kesembuhan, kehadiran Tuhan membawa pemulihan, kehadiran Tuhan membawa berkat anugerah yang luar biasa. Tuhan Yesus hadir ketika hati dan hidup kita terbuka untuknya. Mari buka sungguh-sungguh hati kita. Izinkan Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kita. Kemudian berkat apa sih? Berkat selanjutnya apa yang Sakeus terima. Dan itu juga berkat bagi orang-orang yang percaya. Lanjutnya adalah keselamatan. Keselamatan. Keselamatan berbicara tentang keselamatan kekal. Bukan sekedar selamat. Tapi keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Lukas 19 ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Perhatikan, dari yang pertama ketika Sakeus dengan gairah, dengan kerinduan yang besar ingin mencari wajah Tuhan. Lalu Tuhan memberikan firman-Nya, Sakeus aku mau tinggal di rumahmu. Kemudian Sakeus menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Dia izinkan Tuhan Yesus tinggal dalam rumahnya. Dan ada berkat yang luar biasa, yaitu keselamatan bagi seisi rumahnya. Keselamatan. Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan selain Tuhan Yesus. Dan ketika kita terima keselamatan, ini hal yang sangat-sangat berharga. Dunia tidak bisa memberikannya. Bahkan ketika kita punya uang berapa triliun, kita tidak bisa membeli keselamatan ini. Keselamatan ini anugerah dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan rindu bahwa setiap umat manusia juga diselamatkan. Tuhan rindu ketika saudara diselamatkan, keluarga saudara semua diselamatkan. Dan ketika engkau membuka hati untuk Tuhan Yesus, tinggal dalam hidupmu, maka keselamatan akan diberikan kepadamu, kepada seisi rumahmu. Keselamatan adalah isi hati Tuhan. Tuhan rindu setiap umat manusia bisa mengenal Dia. Apa sih yang menyebabkan Sakeus bahkan isi rumahnya mendapatkan anugerah yang besar ini, keselamatan ini? Karena keselamatan dalam hidup Sakeus terjadi ketika ada tindakan yang nyata dari iman dan pertobatannya. Sakeus tahu bahwa keselamatan ini sesuatu yang sangat berharga. Melebihi apa yang dia peroleh selama ini. Kekayaan yang selama ini dia miliki.
ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan ini, Sakeus tahu bahwa hidupnya di masa lalu adalah hidup yang penuh dengan dosa. Dia melakukan pemerasan kepada banyak orang. Dia melakukan pekerjaan dengan cara yang kotor. Mungkin secara materi dia kaya, dia berhasil hidupnya. Tetapi itu tidak membawa damai sejahtera dan sukacita dalam hidupnya. Dan ketika dia menemukan Yesus, dia menemukan sesuatu yang sangat berharga. Bahkan ketika Tuhan berkata, hari ini engkau dan seisi rumahmu adalah orang-orang yang diselamatkan. Keselamatan telah terjadi hari ini. Dia tahu ini sesuatu yang sangat berharga. Dia berkata apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang telah kuperas. Saya yakin banyak orang yang sudah diperas oleh Sakeus. Dia berkata gini, akan kukembalikan 4 kali lipat. Mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin setelah itu Sakeus jatuh miskin secara materi. Karena uangnya diberikan kepada orang miskin, mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang dia peras. Tetapi Sakeus tidak peduli dengan itu. Baginya sesuatu yang sangat berharga telah diterimanya. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Inilah berkat yang sesungguhnya. Dunia berusaha mencari hal ini, mereka tidak mendapatkannya. Tapi kita orang-orang percaya, kita orang yang menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus. Selanjutnya, keselamatan terjadi karena menerima Yesus. Sudah pasti. Tetapi keselamatan juga berarti menjadi murid Kristus. Dalam Matius pasal 28 ayat 18, 19 dan 20 berbicara tentang amanat agung dari Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan pesannya, pesan yang sangat penting yang kita kenal sebagai amanat agung. Apa yang Tuhan katakan? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan enggak berkata jadikan semua orang di muka bumi ini orang Kristen. Ya, tetapi jadikan semua bangsa muridku. Artinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka bukan sekedar menjadi percaya, tetapi harus menjadi murid Kristus. Menjadi murid berarti harus diajar. Tuhan berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi jemaat Tuhan, umat Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak cukup hanya datang beribadah ke gereja untuk jadi jemaat yang baik saja menurut pandangan kita. Tetapi kita harus mau dimuridkan. Karena ini adalah apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bukan sekedar jadi orang Kristen. Bukan sekedar jadi pengikut. Di sekitar Tuhan Yesus itu ada banyak orang. Ada orang banyak yang cuma mengikuti Tuhan hanya untuk melihat mukjizat. Untuk melihat Tuhan Yesus memberikan mukjizat. Ada para pengikut yang gampang mundur ketika ditegur oleh Tuhan. Tetapi ada murid-murid yang selalu setia kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dan kita harus jadi murid. Murid itu harus belajar, mau diajar, dididik. Supaya apa? Tujuannya supaya kita menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Murid-murid Tuhan itu harus berbuah. Berbuah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan tempatkan kepada kita orang-orang yang akan mengajar, mendidik kita. Yaitu para mentor, bapak-bapak rohani, kakak-kakak rohani yang akan mengajar kita, mendidik kita. Supaya kita berbuah dan bertumbuh dewasa seperti Kristus. Para mentor inilah, bapak-bapak rohani inilah. Mereka yang Tuhan pakai. Tuhan pakai untuk mendidik kita. Mungkin kita berpikir, mentor saya masih terlalu muda. Atau kita berpikir, lebih pintar saya daripada mentor saya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan. Dan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah.
dalam dunia olahraga, misalnya seorang atlet sepak bola, pemain itu ada yang lebih jago daripada pelatihnya dalam hal bermain. Tetapi pelatih itu yang tahu kondisinya, bagaimana memaksimalkan seorang pemain bisa keluar kemampuan terbaiknya. Dia memberikan arahan dari pinggir lapangan, mungkin berteriak-teriak, bahkan memarahi. Tapi tujuannya apa? Supaya pemain itu memunculkan kemampuan terbaiknya. Meskipun kalau diadu secara kualitas, pemain itu mungkin lebih jago mainnya. Demikian juga dalam kehidupan kita secara rohani. Mungkin kita melihat kelemahan-kelemahan dari mentor kita, tetapi mereka adalah orang-orang yang Tuhan percaya untuk mendidik kita supaya kita maksimal dalam hidup kita. Supaya kita berbuah dan semakin bertumbuh. Itulah kerinduan hati Tuhan. Kita menghasilkan buah. Karena itu cuma Tuhan izinkan hidup kita dimuridkan. Kalau Bapak Ibu ada tempat ini, ayo izinkan bertumbuh. Mau dimuridkan, mau terus belajar. Supaya nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup kita. Supaya hidup Bapak Ibu semakin bertumbuh dewasa dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin dalam proses mentoring ada banyak hal terjadi. Ada mungkin ketegangan, ada rasa mungkin kita kecewa, ada mungkin rasa kita marah. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah salah ketika menempatkan para pemimpin bagi kita. Terakhir, ini sebuah kisah. Ini seorang pemain sepak bola namanya David Beckham. David Beckham ini seorang pemain yang bermain sekitar di tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an. Ketika dia bermain di sebuah klub namanya Manchester United di Inggris, dia dilatih oleh seorang pelatih namanya Sir Alex Ferguson. Dia jadi pemain yang hebat. Pada masa itu adalah masa keemasannya dia bermain sebagai seorang pemain. Tapi pada masa-masa itu, dia pernah marah dengan pelatihnya. Ya karena dia ditegur, dimarahi, dan sampai terjadi sebuah insiden. Pelatihnya melempar sepatu dan mengenai pelipisnya sehingga terluka. Dan dia harus ada di bangku cadangan. Singkat cerita kemudian dia pindah ke klub lain dan kemudian beberapa klub sempat dia tempati. Tetapi ketika sudah selesai jadi pemain profesional, sudah pensiun dari seorang pemain, sekitar tahun 2018 dia datang ke Indonesia bersama UNICEF, dia diwawancarai oleh Najwa Shihab dan ditanya oleh Najwa Shihab, menurut Anda siapakah pelatih terbaik dalam hidup Anda? Dan dia menjawab dengan jelas, dengan pasti, dengan cepat dia jawab, Sir Alex Ferguson. Kenapa? Karena dia tahu pelatih itu pelatih yang sangat luar biasa. Meskipun ketika dia masih muda, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia merasa bahwa pelatihnya terlalu intervensi mungkin. Pelatihnya waktu itu membuat kesalahan terhadap dirinya. Tetapi dia tahu ternyata semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Mungkin ketika kita baru mengenal Tuhan, kita mulai bertumbuh, kita belum dewasa secara rohani. Ketika kita ada dalam mentoring, kita mungkin merasa kesal dengan mentor kita, dengan pemimpin kita. Mungkin kita merasa kecewa. Tapi perhatikan ketika kita terus bertahan, kita bertumbuh dewasa, kita akan suatu saat kita akan mengerti, kita akan melihat bahwa ternyata mentor itulah mentor yang terbaik buat hidup kita. Ketika David Beckham masih muda, egonya masih terlalu tinggi. Dia marah, dia kecewa. Tetapi setelah dia dewasa, semakin matang dalam usia, dia berkata, Sir Alex Ferguson adalah pelatih terbaik dalam hidupku. Kita bisa mengerti hal ini. Amin. Kalau dalam dunia nyata, kita bisa melihat orang-orang yang dilatih. Mereka berhasil menjadi orang yang luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Izinkan Tuhan melatih diri kita melalui setiap mentor yang ada dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan. 4 hal ini berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari wajahnya, maka kita akan mengalami sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Mata Tuhan tertuju kepada hidup kita. Firman yang diperdengarkan menuntun langkah hidup kita. Hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan jadi berkat tersendiri yang indah bagi hidup kita dan terlebih keselamatan kekal Tuhan berikan
bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari siapkan hati kita sungguh-sungguh. Izinkan Tuhan terus bekerja atas hidup kita. Buka hati kita untuk Roh Kudus. Kita baru mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa berkat yang luar biasa, berkat yang indah, berkat sesungguhnya bukanlah berkat seperti yang dunia tawarkan. Tetapi Tuhan berikan berkat ilahi yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Mari izinkan Roh Kudus pagi hari ini menjamah hidup kita. Biar kita alami berkat-berkat ilahi dalam seluruh hidup kita. Bahkan di masa-masa pandemi, ketika orang-orang ada dalam ketakutan, ketika dunia dilanda ketakutan, kita mengalami janji dan berkat Tuhan. Lapa syikara lapa syikara lapa. Biara lapa syikara lapa syikara. Biara lapa syikara. Biara lapa syikara. Biara lapa syikara. Haleluya. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Bapa, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Katakan, aku percaya Tuhan. Serahkan kepada Anda. Kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Mari umat Tuhan angkat tangan kita bersama. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Keyboard dengan lembut nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita kalau Bapa begitu mengasihi kita? Hari ini Dia mengajar, mengingatkan kita bahwa berkat yang sesungguhnya bukanlah hal-hal materi, bukanlah hal-hal yang kita terima secara jasmani atau keuangan, tetapi berkat yang sesungguhnya, the real blessing, adalah ketika mata Tuhan tertuju atas hidup kita. Saudara, berbahagialah ketika engkau menjadi orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Matanya tertuju, bahkan sebelum kita ada, sebelum kita dilahirkan, Dia sudah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika Ia berfirman, ketika kehadirannya nyata dalam kehidupan kita, saudara, kehadiran Tuhan bukan hanya berbicara ketika saudara menikmati suasana yang indah dalam ibadah atau hadirat Tuhan. Tetapi renungkan, kehadiran Tuhan adalah ketika tangan Tuhan
menarik engkau ketika engkau mulai melambat. Ketika tangan Tuhan mungkin membawa saudara, ayo bangkit, ayo semangat, ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan adalah ketika gembala kul saudara mengingatkan saudara yang mungkin sudah lama undur dari Tuhan. Kehadiran Tuhan adalah berupa teguran yang mungkin secara manusia tidak enak di telinga kita. Tetapi itulah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan berkat yang sesungguhnya adalah ketika kita yakin bahwa kita menerima keselamatan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, saya minta waktu beberapa saat sebelum kita akhiri. Saudara boleh buka mata sebentar. Beberapa hari ini saya sedang berduka, saudara. Saya sangat kehilangan ketika beliau Pak Ruby dipanggil Tuhan hari Jumat kemarin. Saya sampai berpikir, Tuhan, sekarang saya tidak punya bapak. Saudara, bukan berarti Pak Ruby itu selalu memuji saya, selalu bersikap lembut kepada saya. Enggak, saudara. Beliau didik saya dengan keras. Secara pribadi sebagai mentor, sebagai bapak. Kadang beliau marahi saya. Waktu dimarahi yang enggak enak, saudara. Tetapi saya belajar bahwa ini adalah tangan Tuhan yang membentuk saya. Saya sangat kehilangan, saudara. Tidak ada lagi yang marahi saya. Kemarin seharian saya tidak lakukan aktivitas apa-apa. Saya bilang, Tuhan, aku kok sedih kayak gini, kenapa Tuhan? Saya tidak tahu, hari Senin besok saya mendapat tugas untuk melayani, menyampaikan firman di acara pemakaman. Apakah saya bisa, saudara? Karena itu, saudara, bersyukur kalau saudara masih punya Bapa. Terlebih kita tahu Dia adalah Bapa kita di sorga. Ketika Tuhan tempatkan pemimpin-pemimpin, bapak-bapak rohani di atasmu. Meskipun didikan demi didikan yang mungkin secara manusia engkau tidak suka. Tetapi dengar saudara, tidak ada bapak yang benci sama anaknya. Saya ingat suatu saat saya pernah dimarahin sama Pak Ruby. Dan Pak Ruby bilang gini, kamu itu S1 masa enggak gitu aja enggak tahu. Saya enggak pernah marahin saudara kayak gitu kan. Tapi saya tahu dia adalah Bapak. Dia sayang sama saya. Bahkan saya berani berkata, kalau enggak ada Pak Ruby saya enggak bisa ada sampai sekarang saudara. Saya cuma berpikir, Tuhan, aku sudah tidak punya Bapa. Nanti kalau aku salah, siapa yang kasih tahu Tuhan? Siapa yang ngingetin aku? Siapa yang marahin aku Tuhan? Mari saudara, pagi hari ini, sesuai dengan firman yang Tuhan berikan, saya mengajak kita meresponinya dengan sungguh-sungguh. Mari buka kedua tangan kita. Saudara, berjanjilah untuk engkau menjadi anak-anak Bapa yang baik. Bersyukurlah buat berkat yang sesungguhnya yang kau terima. Jangan hatimu terfokus kepada yang lain. Jangan hati kita berbelok kepada hal-hal yang bukan utama, saudara.
Bersyukur kalau mata Tuhan tertuju atas kehidupanmu. Bersyukur saudara, kalau Ia memperdengarkan suaranya bagi saudara. Bersyukur kalau Ia hadir dalam kehidupanmu. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Bersyukur buat setiap didikan, teguran yang Bapa berikan. Bersyukurlah buat keselamatan yang telah Ia janjikan dan telah Ia berikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Ayo janji saudara, katakan, Bapa, aku mau menjadi anak yang baik. Aku mau menjadi anak yang taat dan patuh kepadamu. Dan wujud ketaatanku kepada Tuhan adalah aku mau taat, tunduk dan percaya kepada pemimpin rohani yang Tuhan karuniakan. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi segenap umat-Mu. Buka hati, angkat tangan-Mu saudara. Engkau mengurapi mereka. Engkau menjamah hati mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh mengerti Tuhan, Engkau begitu mengasihi mereka. Bahkan hamba-Mu boleh berkata, kalau hamba-Mu ada di tempat ini, di kota ini, untuk mereka Tuhan, untuk mereka. Supaya mereka boleh menikmati kasih karunia-Mu dan menerima keselamatan kekal daripada-Mu. Jauhkan dari kami umat-Mu hati yang keras, tapi berikan kepada kami hati yang taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Kau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami pulang, hidup kami diubahkan. Kami terima kekuatan, kami terima jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan terima berkat Tuhan sebelum kau meninggalkan tempat ini. Pandang kepada Dia Bapa yang baik. Saudara, buka hatimu. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.